Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ruang seminar akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Di sini ada saya sendiri Hanifan Muhayyad, ada Mbak Zahra Arsyudama, ada Dewantina, ada Nita, dan ada Sarah. Next. Ya, di sini kami ada beberapa outline, ada konsepsi dan latar belakang, ide usaha, bisnis model kanvas, marketing plan, prototype dan user flow, manajemen organisasi, kebutuhan usaha, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang dari ruang seminar. Nah, latar belakang dari ruang seminar ini di sini kita itu melihat sudah ada aplikasi website sama di media sosial yang sering mempublikasikan tentang seminar. Namun uh, masih banyak pengguna yang merasa kesulitan dalam mencari seminar yang relevan dengan bidang yang mereka tekuni. Next. Nah, jadi dari masalahnya ini di media sosial itu hanya dipublikasikan, lalu aplikasi dan website yang tersedia itu tidak berfokus kepada seminar saja, melainkan event secara general, lalu target pengguna itu tidak bisa mencari seminar yang relevan untuk mereka. Seperti itu problemnya. Next. Problem yang kedua yaitu pengguna itu kerap merasa kehabisan seat pada saat mendaftar seminar karena sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Nah, informasi seminar ini tidak terpusat. Jadi berpotensi menyebabkan target pengguna itu terlambat dalam menerima informasi seminar. Misal ketika informasi tersebut telah diterima, pendaftarannya ditutup. Next. Nah, solusi dari kami yaitu kami menawarkan ruang seminar. Nah, ruang seminar ini apa sih? Ruang seminar ini adalah suatu wadah yang membantu target pengguna dalam mendapatkan informasi terkait seminar yang dicari dengan disertai rekomendasi. Lalu membantu target pengguna dalam mendaftar seminar dengan mudah dan cepat dan memberikan pengalaman baru bagi pengguna. Inovasi dari kami yaitu yang pertama menerima rekomendasi seminar, yang kedua filtering seminar, lalu mendapatkan reminder seminar yang akan diikuti, lalu mengikuti seminar, pemesanan tiket, penonton live stream yang sudah berlalu, seminar yang sudah berlalu maksud saya, lalu mengunduh sertifikat seminar yang telah diikuti. Next. Nah, ini adalah logo kami, ruang seminar. Next. Nah, arti logonya yang pertama adalah ada huruf RS di sana. RS ini merupakan singkatan dari nama usaha kami yaitu ruang seminar. Lalu yang kedua ada kata ruang seminar. Nah, kata ruang seminar ini ada dua, ada berada di atas dan berada di bawah yang melingkar. Nah, di sini itu merupakan sebuah penegasan jika nama usaha ini ruang seminar yang mewadahi para mahasiswa untuk mencari informasi serta mengikuti seminar dalam aplikasi ruang seminar. Dan di sini ada kata terbalik di sana, ada kata ruang seminar yang terbalik. Nah, di situ itu melambangkan ruang seminar yang selalu berjalan meskipun terkadang kondisi tidak mendukung. Ada angka 20. Di sini ada dua angka 20, di situ melambangkan tahun. Lalu tulisan yang melingkar itu melambangkan bahwa ruang seminar akan selalu terus berjalan seperti roda walaupun terkadang di atas, terkadang di bawah, dan dasar warna biru ini melambangkan kepercayaan, kesetiaan, dan stabilitas yang ada di kalangan pegawai di sini. Next. Nah, berikut merupakan bisnis model kanvas dari ruang seminar. Ada key partner, key activity, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, key resource, cost structure, sama revenue stream. Bisa di next saja. Nah, next. Jadi selanjutnya ada analisis potensial pasar. Nah, potensial pasar itu apa? Jadi keseluruhan ukuran pasar untuk suatu produk atau layanan pada waktu tertentu. Nah, di sini tuh biasanya diukur dari nilai penjualan atau volume penjualan yang bisa berubah-ubah karena dapat meningkat atau menurun seiring faktor lingkungan itu kan sering berubah juga. Nah, misalnya di ruang seminar ini kita kan ada harga tiket. Nah, itu untuk kalangan mahasiswa itu tergantung pada faktor penyelenggara seminar juga. Jadi harganya tergantung yang memasang seminar di aplikasi kami. Nah, di sini ada pasar potensial. Nah, di sini itu menganalisis potensi pasar dari suatu produk yaitu ruang seminar dengan menggunakan suatu data primer atau sekunder untuk menilai potensial customer base untuk produk tersebut. Jadi
Di sini juga menilai market competitors dan menilai current environment untuk memperkirakan potensi perubahan dalam potensial pasar. Nah, di sini mungkin dari kami itu juga kurang melakukan analisis juga. Di sini kami melakukan pencarian juga ke jurnal. Jadi di sini ada survei di sini ada 119 orang mahasiswa dilakukan wawancara, dan selanjutnya itu ada survei ke bukan survei sih, kayak lebih dari jurnal, karena kami nggak bisa melakukan survei lagi. Di sini surveinya itu mungkin mencari apa aja yang membuat para mahasiswa itu kesusahan dalam mencari seminar. Kemudian yang dari jurnal itu dari relatif harga yang mereka keluarkan saat mereka ingin beli sesuatu. Kemudian di sini ada fakta di lapangannya itu, jadi ada laki-laki perempuan itu sebanyak 71% perempuan, 29% laki-laki dari responden. Kemudian untuk umurnya itu kira-kira 18 hingga 25 tahun. Kemudian persebaran responden yang kami lakukan survei sebanyak 119 orang itu ada 115 mahasiswa atau pelajar, dan sisanya karyawan belum bekerja atau wirausaha. Kemudian analisis competition di sini setelah melakukan riset untuk beberapa pesaing, kami tuh menyimpulkan fitur-fitur yang ada di ruang seminar itu memiliki kombinasi di antara semuanya. Jadi memiliki inovasi baru seperti podcast, pembelian tiket kolektif, serta pengelompokan jenis seminar yang sesuai dengan preferensi pengguna agar mudah dicari. Kemudian di sini ada permasalahan yang biasanya dihadapi oleh responden yang akan mendaftar seminar, yang kami lakukan survei kepada 119 orang tersebut. Kemudian di sini ada pesaing, jadi ada Eventbrite, 10 Times, bisa AI, Dilo, High Event, dan Loket, dan kami melakukan pemetaan fitur apa saja yang ada di aplikasi mereka. Ini tuh potensi pasar itu mungkin nggak statis ya, jadi kayak terus berubah-ubah. Nah, di sini tuh dapat menurunkan permintaan, justru menaikkan permintaan juga. Nah, di riset ini mungkin kami akan melakukan pengiklankan atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain, jadi seperti penyelenggaraan seminar yang ada di Instagram, broadcast line, grup WhatsApp, Telegram, serta atau Twitter gitu untuk promosi lebih jauh. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sarah. Mungkin Sarah sinyalnya baru jelek sepertinya. Oke, Sarah, jadi bisa ada dilanjut? segmentasi pasar. Sudah masuk, sudah Ya, masuk. oke, mohon maaf tadi ada sedikit permasalahan. Jadi selanjutnya ada segmen pasar atau segmentasi pasar. Di sini adalah kategori pelanggan yang tadi sudah disebutkan, yang memiliki suka dan tidak suka yang serupa di pasar yang homogen. Segmentasi pasar di sini adalah proses memisahkan pasar, di mana tadi sudah diketahui bahwasanya pasar kita itu adalah mahasiswa yang berusia antara 18 hingga 25 tahun menjadi suku kelompok, di mana anggotanya memiliki karakteristik yang sama. Next. Jadi untuk memenuhi kriteria paling dasar dari sebuah segmen pasar, 3 karakteristik seperti homogenitas di antara kebutuhan umum, itu nanti intinya kayak dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu seperti geografis, demografis, psikografis, manfaat produk, dan jumlah pemakaian dan perilaku. Nah, di sini untuk segmentasinya itu sendiri itu kita membagi mahasiswa itu menjadi 2 kelompok. Yang pertama dari yang segmentasi pertama itu adalah mahasiswa semester 1 hingga semester 4 dan mahasiswa semester 5 hingga akan mengikuti ujian tugas akhir. Next. Jadi di sini ada kategori-kategori segmentasi pasar yang akan yang diberikan untuk setiap segmennya itu. Yang pertama dari segmen size measure untuk semester 1 sama 1 hingga 4 dan semester 5 ke atas itu sama, diperkirakan sekitar 4.000 hingga 7.000 pada satu universitas. Kemudian untuk segmen growth rate itu untuk yang 1 sampai 4 itu cenderung stabil, yang di atas semester 5, yang semester 5 hingga ke atas itu stabil tapi lebih sedikit. Kemudian untuk proportion of overall market itu sama 40% dari semua konsumen untuk kedua segmennya. Kemudian untuk geographic spread-nya sama
karena kita targetnya langsung dispesifikkan di Surabaya, menyebar di seluruh universitas yang ada di Surabaya. Kemudian untuk demographic description-nya itu untuk range umurnya pasti beda karena dari semester 1 hingga 4 itu berusia 18 hingga 20 tahun dan biasanya aktif dalam bidang non-akademis. Kemudian untuk semester 5 ke atas itu berusia 20 hingga 25 tahun, biasanya aktif dalam bidang non-akademis dan mempersiapkan tugas akhir. Kemudian untuk psychographic description itu untuk semester 1 hingga 4 itu lebih aktif pada perkembangan zaman untuk menambah wawasan baru karena masih memiliki semangat tinggi untuk belajar. Sementara untuk semester 5 ke atas itu lebih prioritas kepada karir dan ingin menambah wawasan untuk referensi yang nanti pada saat mereka sudah lulus nanti. Next. Kemudian untuk consumer behavior, untuk main consumer needs-nya, untuk semester 1 hingga 4 itu untuk mendapatkan pengalaman baru, seperti mencari seminar sesuai dengan minat dan semacamnya. Kemudian untuk semester 5 ke atas itu ingin mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugas akhirnya. Kemudian untuk yang usage level, untuk semester 1 hingga 4 itu proporsi penggunaannya itu masih tinggi karena masih banyak waktu luang. Sementara untuk semester 5 ke atas itu tergolong sedang hingga rendah karena sudah memiliki berbagai macam kegiatan dan semacamnya. Kemudian untuk level of brand loyalty untuk semester 1 hingga 4 itu tingkat peralihannya tinggi karena terpengaruh teman untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Sementara untuk semester 5 ke atas itu tingkat peralihannya rendah karena mahasiswa semester 4 itu semester 5 hingga lulus itu sudah fokus pada bidang studinya. Sementara untuk price sensitivity untuk semester 1 hingga 4 itu merupakan faktor yang penting harga itu karena topik seminar bagus dengan harga yang berbeda itu juga penting bagi mereka. Sementara untuk semester 5 ke atas, harga tidak lagi sebagai faktor yang penting karena lebih mengarah pada pentingnya topik seminar itu sendiri. Yang selanjutnya ada product involvement levels untuk mahasiswa semester 1 hingga 4 itu sedang sampai tinggi karena seperti hampir sama dengan usage level karena sering mencari seminar kan agar cepat menemukan informasi yang baru. Sementara untuk semester 5 ke atas itu rendah ke sedang karena waktu mereka yang sudah mulai memakan waktu banyak, mereka mencari seminar pada waktu senggang saja. Sementara untuk brand reference untuk semester 1 hingga 4 itu Instagram, Google, Kampuspedia, Line, Twitter. Sementara untuk semester 5 ke atas itu sama, ditambah dengan Telegram dan WhatsApp. Next. Kemudian untuk competition dan communication ini sama. Untuk yang main competitive offerings itu baik untuk semester 1 hingga 4 dan mahasiswa semester 5 ke atas itu menargetkan segmen ini karena mahasiswa ini tuh memiliki semangat dan rasa ingin tahu tentang ilmu yang baru dan untuk kepentingan scam juga karena mahasiswa semester 5 ke atas itu juga perlu scam dan semacamnya ini buat syarat kelulusan nanti. Kemudian ruang seminar juga memiliki beberapa pesaing dan menyediakan fitur baru berupa podcast seminar dan pembelian tiket kolektif serta kemudahan pencarian hingga menonton seminar dalam satu aplikasi. Sementara untuk main media choice-nya juga sama baik untuk semester 1 hingga 4 dan semester 5 ke atas, di mana penggunanya memang pengguna pada segmen ini itu sebagian besar menggunakan internet dan sosial media, pengguna aktif Instagram, Line, Telegram maupun WhatsApp dan lebih cenderung terlibat dengan komunikasi pemasaran melalui mobile phone. Untuk target pasarnya, karena tadi sudah disebutkan bahwa kita memfokuskan pada mahasiswa Universitas di Surabaya, untuk spesifikasinya itu bisa dilihat di sini ada daftar universitasnya mulai dari Institut Teknologi 10 November, PENS, PPNS, UNER, Hang Tuah, Universitas Negeri Surabaya, BINUS, Universitas Prasetya Mulia, dan STIKOM Surabaya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang pesaing bisnis. Pesaing bisnis ada dua, yaitu direct dan indirect kompetitor. Untuk direct kompetitor, itu merupakan kompetitor yang secara langsung bersaing head-to-head dengan platform yang kita buat. Direct kompetitor dari ruang seminar ada beberapa, itu Event Board, bisa AI, 10 times, Delos, High Event, sama Loket. Next. Berikut adalah comparison feature-nya dari 6 perusahaan tersebut. Next. Sedangkan pesaing bisnis indirect-nya itu ada info seminar, penjualan tiket, dan seminar hunters. Indirect competitors itu merupakan kompetitor yang tidak secara langsung bersaing dengan kita karena berbeda produk, namun bisa menjadi alternatif lain. Untuk selanjutnya terkait analisis SWOT
dan TOS dari ruang seminar. Singkatnya, untuk analisis SWOT ini adalah untuk menganalisis dari strength, weakness, opportunity, dan threat terkait ruang seminar ini untuk bisa mengembangkan kesadaran terkait faktor yang bisa dimaksimalkan dan yang bisa dihindari dalam pengambilan keputusan. Sementara untuk TOS ini adalah merupakan kelanjutan dari analisis SWOT tadi, di mana dari yang sudah dihasilkan di analisis SWOT akan dirumuskan mana yang bisa dikembangkan dan mana yang bisa dihindari. Next. Untuk SWOT analisisnya mungkin bisa dibaca di sini. Jadi intinya adalah apa yang sudah kita analisis di sini terkait SWOT ruang seminar itu sudah dianalisis dan sudah dituliskan secara jelas di sini. Next. Sementara untuk TOS analisisnya itu sesuai dengan SWOT yang tadi sudah dituliskan, di mana untuk setiap poin pada SO, ST, WO, dan WT itu merupakan kombinasi dari, misalnya untuk yang SO itu adalah kombinasi dari strength opportunity, strength, kalau ST itu strength dan threat, WO itu weakness dan opportunity, dan WT itu adalah weakness dan threat. Ya, selanjutnya adalah positioning dan diferensiasi. Untuk strategi posisi pasar atau positioning ini, kemudahan pencarian seminar yang dihadirkan oleh ruang seminar ini merupakan solusi yang tepat untuk para mahasiswa di rentang umur 18 sampai 25 tahun yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Untuk harga itu bisa relatif tergantung dari vendornya. Lalu untuk diferensiasi, setelah melakukan competitive research pada beberapa aplikasi kompetitor seperti 4 gambar pada subbab competitive research sebelumnya, kami memberikan beberapa fitur baru yang lebih lengkap dan dapat bersaing dengan para kompetitor. Next. Nah, di sini adalah ya ciri khas dari kita, yaitu mengunduh sertifikat, podcast seminar, live stream dalam satu aplikasi, mengunduh materi seminar, dan tiket kolektif. Next. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, untuk perencanaan strategi pemasaran ruang seminar difokuskan kepada metode digital marketing. Digital marketing secara digital itu bisa didefinisikan sebagai upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana kita dapat berkomunikasi dengan calon konsumen secara online. Ada beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat melihat penawaran seperti website, blog, media sosial. Nah, dari beberapa akses itulah mereka akan berkomunikasi kepada kita. Next. Nah, di sini keunggulan dari digital marketing versus konvensional dengan menggunakan media digital, kita dapat mengetahui berapa lama iklan video produk ditonton, berapa persen. Jadi kita dapat menganalisis daripada kita menggunakan konvensional. Next. Nah, untuk strategi pemasaran dalam sisi produk, nah di sini kami menggunakan dengan cara content marketing, social media marketing, dan email marketing. Next. Nah, untuk email sendiri, kemarin sudah dibuat email ruang seminar, dan seperti yang dikatakan saya tadi, definisi dari digital marketing, kita berkomunikasi dengan calon konsumen secara online. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat email yang masuk, ada pertanyaan bahwa apakah saya dapat mendaftar dan memesan tiket seminar secara kolektif di ruang seminar. Nah, setelah itu kami bahwa bisa. Next. Selanjutnya ada Instagram. Di sini juga kita dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui direct message dari Instagram. Nah, untuk strategi pemasaran dari sisi harga, di sini kami menyediakan beberapa paket dengan harga-harga yang sesuai apa fasilitas yang akan kita berikan. Di paket A contohnya 200.000 ia mendapatkan posisi teratas dalam search, lalu mendapatkan highlight dalam Brandas selama periode publish seminar. Lalu ada paket B 100.000 mendapatkan posisi teratas dalam search. Lalu ada paket C 50.000 seminar dipublikasikan sampai hari H seminar. Nah, untuk pemasukan kedua kami adalah dari harga seminar berbayar dengan margin 10% setiap tiket yang terjual melalui ruang seminar. Nah, untuk strategi pemasaran sisi tempatnya,
Kita menggunakan iklan di Instagram, di Google, di YouTube, dan di Gmail. Udah, next. Nah, dari promosinya kita dalam bentuk foto yang dapat merepresentasikan produk ruang seminar, lalu ada yang dalam bentuk video berdurasi 1 menit atau kurang lebih 1 menit untuk YouTube di YouTube dan 30 detik untuk Instagram. Nah, dalam bentuk email juga untuk Gmail, iklan di Gmail yang biasanya berkonten untuk mendorong calon customer untuk mendownload aplikasinya. Next. Next. Nah, untuk prosesnya sendiri berikut ada di bagian user flow product. Nah, untuk physical evidence-nya, di sini ada bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. Pada ruang seminar, hal ini disampaikan kepada pelanggan ialah berupa testimoni yang diberikan oleh pelanggan ruang seminar sebelumnya. Feedback berupa kepuasan dari pelanggan ruang seminar sebelumnya diharapkan menambah keyakinan pelanggan baru untuk memilih jasa ruang seminar. Nah, di sini ada prototype, jadi ini tampilannya. Nah, kemudian ada user flow-nya, mungkin langsung aja ditunjukkan di sini. Nah, di sini, jadi di sini tuh ada user flow-nya. Yang pertama itu pengujian untuk mendaftar akun. Jadi bisa langsung diklik juga. Yang pertama ada halaman awalnya sebelum masuk ke pembuatan akun, menggunakan nomor ponsel juga. Kemudian nomor tersebut akan mengirimkan kode OTP ke nomor ponsel yang sudah didaftarkan sebelumnya, kemudian memberikan nama lengkap. Jadi daftarnya itu menggunakan nomor ponsel aja. Kemudian dapat memilih preferensi sesuai dengan minat, yaitu teknologi dan pendidikan, kemudian memasuki halaman beranda. Kemudian untuk mencari dan membeli tiket seminar, yang pertama mencari nama seminar, yaitu misalkan Machine Learning, kemudian melakukan pencarian seminar yang bersertifikat, seperti ini, kemudian membeli tiket seminar yang khusus untuk webinar, misalkan membeli 3, kemudian melakukan pembayaran menggunakan e-money, OVO, melakukan pembayaran sebesar 150.000, kemudian berikut merupakan tampilan setelah melakukan pembayaran dari OVO. Nah, di sini tuh bisa melakukan tiket kolektif tadi, jadi kan tadi beli 3, jadi bisa dikirimkan ke si Adelia dan Gea. Tiket sudah terbeli. Kemudian mengikuti seminar dan mengundi sertifikat. Nah, di sini langsung buka di halaman tiketnya. Jadi langsung bisa ditonton sekarang karena hari ini mulainya. Ada audio text. Di sini merupakan podcast dari seminar. Nah, setelah selesai maka dapat mengisi feedbacknya seperti ini. Isi feedback seperti seminar pada umumnya kan juga mengisi feedback di Google Form. Sertifikatnya bisa langsung diunduh. Kemudian membeli tiket seminar dengan menggunakan transfer Bank Mandiri. Misalkan dari scan. Nah, langsung bisa membeli 1 tiket, kemudian dengan Bank Mandiri. Nah, di sini ada kode virtual account. Kemudian melakukan pembayaran. Tiket sudah dibeli.
Kemudian selanjutnya menghadiri seminar luring. Nah, di sini ada detail tiketnya. Kemudian untuk seminar yang offline kan pasti absennya kan langsung ya. Jadi di sini kami menggunakan QR code. Nah, di sini setelah di-scan QR code-nya, jadi mereka langsung bisa absen gitu. Jadi nggak perlu isi-isi form lagi. Kemudian mengunduh video bisa cari terlebih dahulu, tekan in learning, video. Nah, di sini bisa langsung diunduh. Kemudian ada di unduhan video. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mungkin ini penjelasan yang tadi sama yang mungkin sama seperti yang saya jelaskan yang tadi. Langsung saja di manajemen organisasi. Nah, untuk manajemen organisasi di sini kami ada CEO, COO, CFO, CMO, lalu di bawah COO ada project manager, di bawahnya lagi ada system analyst dan IT division. Nah, untuk CMO sendiri di bawahnya ada marketing team. Next. Nah, berikut merupakan tugas dari tanggung jawabnya. Nah, dari CEO sendiri itu tugas CEO bersifat konseptual. Tetapi pada prakteknya, CEO dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman dalam mengelola perusahaan. Untuk Chief Operational Officer, di sini bertugas untuk mengembangkan strategi dan rencana bisnis mengenai operasionalnya. Untuk finansialnya, CFO memberikan kepemimpinan, arahan, dan manajemen tim, keuangan, dan akuntansi. Lalu untuk CEO-nya pastinya berfokus pada perencanaan bagaimana marketing akan dilakukan. Nah, untuk project manager memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek dan melakukan evaluasi beserta penilaian hasil proyek. Nah, untuk sistem analis, dia memastikan bahwa persyaratan teknis terintegrasi dengan proses dan keahlian yang ada. Nah, untuk IT division sendiri sebagai developer untuk menyelesaikan development system. Lalu untuk marketing timnya pastinya melakukan riset pada pada saat menentukan harga produk, lalu membuat strategi pemasaran produk dan merencanakan pemasaran secara digital marketing karena tadi udah dijelaskan bahwa ruang seminar menggunakan digital marketing. Next. Ya, selanjutnya adalah masalah permodalan. Nah, untuk permodalan ini, sumber permodalan utama dari ruang seminar ini adalah dari anggota tim itu sendiri, kami sendiri. Anggota tim yang memberikan modal akan menerima keuntungan berupa dividen atau bagi hasil yang akan dibagi sebagai beberapa lembar saham yang dihargai 20.000 per lembar. Jadi di sini selain dari anggota tim, kami juga membuka bagi investor yang ingin mendanai kami sekitar untuk dana minimal kami mematok sekitar 30 juta rupiah. Next. Ya, selanjutnya ada terkait keuangan dari usaha ini. Yang pertama adalah sumber dana. Untuk sumber dananya sesuai dengan yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya terkait modal pendiri ini dari saham perusahaan yang merupakan sebesar 14 juta. Yang kemudian dari pinjamannya itu sebesar 0 rupiah. Jadi untuk total untuk sumber dana yang kita miliki adalah sebesar 14 juta rupiah. Next. Kemudian untuk detail kebutuhannya di sini kita menguraikan ada dua, ada fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost di sini ada jaringan internet, peralatan kantor, biaya peroperasi, logo dan biaya lainnya yang memiliki total 7 juta rupiah. Sementara untuk variable cost ini ada biaya outsourcing developer, kemudian ada biaya vendor hosting dan ada biaya pemasaran yang sebesar 6 juta rupiah. Total yang dibutuhkan di sini ada sebesar 13 juta rupiah. Next. Sementara untuk proyeksi aliran dana usaha ini, kami proyeksikan sampai 5 tahun ke depan. Yang pertama dari sumber dana inflow ini merupakan proyeksi atau target yang kita tetapkan untuk per tahunnya itu dapat berapa. Kemudian untuk penggunaan dananya ini sesuai dengan yang tadi disebutkan ada kebutuhan sebesar 13 juta rupiah. Kemudian untuk arus kas bersihnya merupakan pengurangan dari sumber dana dikurangi inflow dikurangi outflow. Kemudian untuk keadaan kas awalnya adalah sesuai dengan
dana awal, sumber dana yang tadi disebutkan yaitu sebesar 14 juta rupiah untuk tahun pertama, tapi untuk tahun selanjutnya pasti ada beberapa peningkatan. Kemudian untuk keadaan kas kakinya merupakan penjumlahan dari net flow ditambah dengan keadaan kas awal. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Jadi diinvestasikan pasti harus diukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang akan ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Nah, di sini digunakan payback period. Jadi payback period itu apa? Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal. Nah, payback period ini merupakan suatu alat ukur yang cukup sederhana dan mudah dimengerti, serta fungsinya itu sebagai tahapan paling awal bagi penilaian suatu investasi. Nah, teknik penganggaran modal ini digunakan untuk mengevaluasi investasi modal di mana payback period dari suatu investasi akan dibandingkan dengan jangka waktu yang ditentukan atau disebut dengan cut-off period. Nah, di sini tuh mungkin di initial investment tadi ada 14 juta, yaitu berasal dari dana awal kami, yaitu dari internal sebesar 14 juta dari saham-sahamnya itu, kemudian dibagi net cash flow, arus kas bersihnya tuh tadi yang tahun pertama. Jadi di sini kami menghitung menggunakan tahun pertamanya, jadi 24 juta sama dengan 0,583. Nah, di sini metode ini tuh menghasilkan 0,583 atau 6 hingga 7 bulan. Nah, metode ini tuh mungkin baik. Jadi tadi di gambar sebelumnya ini kan peningkatan tahun per tahun juga. Nah, mungkin kelayakan usaha kami itu juga dinilai baik juga. Nah, di sini tuh umum digunakan untuk pemilihan alternatif usaha yang mempunyai resiko tinggi karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat diterima kembali secepat mungkin. Selanjutnya adalah keuntungan. Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Analisa juga dikenal dengan istilah CPV, Cost Profit Volume. Ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dalam analisa BEP, faktor-faktor biaya dibedakan menjadi 3, yaitu biaya semi-variable, yang merupakan biaya yang akan ikut berubah jumlahnya dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara proporsional. Biaya ini sebagian akan dibebankan pada pos biaya tetap, dan sebagian lagi akan dibebankan pada pos biaya variabel. Biaya variabel yang kedua, biaya variabel, dan biaya yang akan ikut berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Dan yang terakhir adalah biaya tetap, adalah biaya yang tidak akan ikut berubah dalam perubahan volume penjualan atau produksi. Nah, analisa BEP dari ruang seminar ini akan dihitung dengan formula, yaitu dengan membagi fixed cost dengan pengurangan hasil penjualan dan variable cost dikali 100%. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi berikut adalah ruang seminar adalah aplikasi mobile yang membantu pengguna dalam mencari seminar yang relevan dengan bidang yang ditekuni. Kedua, strategi pemasaran untuk ruang seminar mengutamakan konten marketing digital, sosial media marketing, dan email marketing. Ketiga, sasaran pemasaran dari pemasaran ruang seminar adalah mahasiswa di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Keempat, analisa kelayakan usaha ruang seminar diukur dengan metode payback period. Dan yang terakhir, analisa keuntungan usaha ruang seminar diukur dengan metode break-even point. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kekurangannya.